Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varianto, NIM 152001028, kelas A, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yakni Psikologi Komunikasi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan poin pertamanya, yaitu media realitas virtual. Karakteristik medium komunikasi realitas virtual. Pada 1992, Journal of Communication memuat tulisan Jonathan Stewart, waktu itu mahasiswa doktoral di Department of Communication, Southwestern University, yang berjudul Defining Virtual VR, yang berfokus pada teknologi. Konsep seperti itu, kata Stewart, hanya menguntungkan petugas marketing yang menjual alat-alat VR. Definisi teknis tidak mendorong penelitian, pengambilan kebijakan, pengembangan software, dan penggunaannya. Walaupun begitu, definisi teknis tetap saja yang paling populer. Berikut ada perkembangan RF, dari menceritakan sampai menghadirkan. Menceritakan, karena teknologi baru pada abad ke-21 memperkuat cerita-cerita demikian. Tulis Noah pada bab 4, para penutur kisah. Untuk memahami masa depan kita perlu memahami bagaimana cerita tentang Kristus, Republik Prancis, dan Apple Inc. telah merebut begitu banyak kekuasaan. Manusia berpikir mereka membuat sejarah, tetapi sejarah sesungguhnya berputar di sekitar web cerita ini. Kemampuan dasar manusia tidak berubah sejak zaman batu, namun web cerita telah tumbuh dari satu kekuatan ke kekuatan yang baru. Dengan begitu, sejarah didorong dari zaman batu ke zaman silikon. Pada zaman purba, nenek moyang kita berkumpul di sekeliling pendiangan, tepatnya boleh jadi di dalam gua, di tepi sungai, atau di lapangan terbuka. Seorang tua atau yang dituakan mengisahkan sang kurian yang jatuh cinta kepada ibunya. Pada masa kini, ribuan orang menangis ketika seorang kiai menceritakan pembantaian cucu Nabi di Karbala. Tukang cerita itu dari dulu sampai sekarang membawa kita pada pengalaman telepresent, bercerita dalam medium virtual yang paling awal. Melukis. Pablo Picasso, pelukis Sistine Chapel, yang menghadirkan Tuhan dan proses penciptaan di atas plafon kapel, mengunjungi gua Les Caux. Ia terperangah dan mengeluh bahwa semua generasi artis revolusioner pada zamannya tidak menciptakan sesuatu yang baru. Manusia purba telah mendahuluinya. Henry Breuil, Romo dan arkeolog, menyebut lukisan di dinding gua Les Caux itu prasejarah. Sistine Chapel, gambar grafiti, adalah medium virtual yang kedua. Ribuan tahun setelah manusia meninggalkan gua, 2500 tahun yang lalu, orang Yunani membangun RF yang terdiri atas kayu, batu, dan pualam. Mereka melengkapinya dengan teknologi akustik yang membuat suara terdengar jelas dari tempat yang jauh, dan teknologi mekanis yang mengangkat orang untuk memberikan kesan terbang. Mempertontonkan.
Film sekarang menjadi medium virtual yang sangat efektif untuk menghadirkan berbagai cerita dan peristiwa di seluruh dunia. Kelak, film atau gambar bergerak itu bergabung dengan televisi dan mengantarkan berbagai informasi ilusi dan deskripsi langsung ke ruangan-ruangan privat Anda. Slavoj Žižek, filsuf kontemporer yang kontroversial, menyimpulkan dampak sinema adalah puncak seni yang menyimpan. Sinema tidak memberikan kepada kamu apa yang kamu inginkan, ia hanya menyuruh kamu bagaimana caranya kamu ingin menghadirkan. Pada penghujung abad 20 terjadi penemuan yang mengubah dunia sama sekali, komputer. Sinematografi berjumpa dengan komputer dan menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang komputer generated simulation, teknologi komputasi, dan visualisasi, terutama visualisasi 3 dimensi. 4 pilar komunikasi realitas virtual. Pilar pertama, dunia virtual sebagai pesan. Pertama, realitas objektif. Kedua, realitas subjektif. Ketiga, realitas konstruksikan. Realitas yang dikonstruksikan. 4. Realitas virtual. Pilar kedua, imersi. Imersi berasal dari bahasa Latin immergere in, artinya ke dalam, di dalam, dan mergere berarti terbenam, tenggelam, masuk ke dalam air. Dalam bahasa Inggris, immersion mempunyai arti: 1. Tindakan membenamkan diri. 2. Keadaan terbenam. Ketiga, keadaan terbenam dalam pikiran atau terlibat sepenuhnya. Terperikat, terserap, keasikan. 4. Membaptis dengan membenamkan orang sepenuhnya ke dalam air. 5. Astronomi, masuknya benda langit ke dalam eklips benda langit lainnya. 6. Sebagai adjektif, imersif memusatkan perhatian hanya pada satu pelajaran saja selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Metode imersi adalah metode belajar bahasa dalam periode tertentu dengan mengabaikan semua pelajaran yang lain. Pilar ketiga, umpan balik sensori. Umpan balik sensori adalah bahan utama RF. Sistem realitas RF memberikan umpan balik sensori yang langsung kepada para partisipan berdasarkan posisi fisik mereka. Yang paling sering menerima umpan balik adalah indera visual, walaupun ada banyak lingkungan virtual yang hanya menampilkan pengalaman haptik. Pilar keempat, interaktivitas. Interaktivitas sebagai karakteristik realitas virtual mempunyai banyak definisi. Plattberg dan Deigton 1991 mendefinisikan interaktivitas sebagai fasilitas bagi orang atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan mengabaikan jarak atau waktu. Deigton 1996 menyebutkan dua ciri utama interaktivitas: kemampuan menghubungi atau menyapa orang lain dan mendapatkan respon dari orang itu. Stewart menyebutkan interaktivitas dalam realitas virtual sebagai kemampuan sejauh mana pengguna dapat berperan serta dalam mengubah format dan isi lingkungan bermedia pada waktu real.
motif psikologis untuk menggunakan medium. Yang pertama, melarikan diri dari realitas, memuaskan rasa ingin tahu, menentukan tujuan hidup, meningkatkan rasa tak terkalahkan, memberi makan ego, merindukan persahabatan, memenuhi kebutuhan akan tantangan, memuaskan kebutuhan untuk memimpin, melampiaskan fantasi seksual, dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Mungkin itu saja dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.